Tidak ada yang lebih lunak dan lebih lemah daripada air, namun dalam menyerang yang keras dan kuat, tidak ada yang dapat melebihinya. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf Taoisme menaruh perhatian besar pada air. Bagi mereka, air bukan sekadar unsur alam, tapi guru kehidupan yang menyimpan kebijaksanaan mendalam. Kalau kita perhatikan, air selalu sederhana. Ia cair, transparan, dan tampak lemah. Tapi justru dengan sifat itu, ia mampu menaklukkan gunung, membentuk lembah, dan menopang kehidupan. Manusia modern sering kebalikannya, keras kepala, terburu-buru, ingin mendominasi. Padahal, justru dengan belajar dari air, kita bisa menemukan cara hidup yang lebih ringan tapi kuat. Taoisme mengajarkan bahwa air adalah simbol harmoni, kesabaran, dan fleksibilitas. Semua hal yang sering kita lupakan ketika sibuk mengejar ambisi. Di sini kita akan membahas 7 filosofi air yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari, bukan sebagai teori abstrak, tapi sebagai strategi nyata menghadapi hidup. Sehingga pada akhirnya, kita akan menemukan cara kaya dalam arti yang luas. Kaya waktu, kaya pikiran, kaya makna. Yuk kita bahas. 1. Seni mengalir. Air selalu menemukan jalan dengan hambatan terkecil. Bayangkan air yang jatuh dari pegunungan. Ia tidak pernah keras kepala menghantam batu besar, melainkan mengalir halus, mencari celah, hingga akhirnya tetap sampai ke laut. Kita sering melakukan hal sebaliknya, melawan semua hambatan, membuang energi hanya untuk membuktikan diri kuat, padahal hasilnya tidak lebih baik. Seperti air, hidup menuntut kita menemukan jalur yang lebih efisien. Tidak semua tantangan harus dilawan frontal. Kadang yang dibutuhkan hanyalah kecerdikan untuk memilih jalan dengan hambatan paling kecil. Mengalir bukan berarti menyerah, tapi menyiasati. Orang yang tahu bagaimana cara mengalir, bisa menjaga energi lebih lama, sekaligus tetap bergerak menuju tujuan. Mulai perhatikan hari ini, tantangan mana yang memang layak dihadapi, dan mana yang sebenarnya bisa dicari jalur lain yang lebih ringan. Jika kamu menguasai seni mengalir, kamu akan belajar bahwa jalan terpendek menuju tujuan seringkali bukan lewat kekerasan tenaga, melainkan lewat kebijaksanaan memilih jalur. 2. Seni kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ia tidak pernah sombong mencari puncak, tapi justru merendah, berkumpul di lembah, dan akhirnya membentuk sungai, danau, hingga samudra. Kita hidup di dunia yang sering mengagungkan ketinggian, posisi tinggi, jabatan tinggi, pencapaian tinggi. Padahal, justru di tempat rendahlah air menjadi paling kuat, karena disitulah semua aliran bertemu dan terkumpul. Begitu pula manusia. Saat berani merendah, mendengarkan orang lain, dan belajar tanpa gengsi, kita membuka diri untuk tumbuh lebih besar. Orang yang selalu ingin berada di atas seringkali kesepian, sementara yang mau rendah justru mendapat banyak aliran pengetahuan dan dukungan. Kerendahan hati bukan kelemahan, melainkan strategi untuk menjadi luas. Dengan rendah hati, kita bisa menyerap lebih banyak, memperluas jaringan, dan mengalir lebih jauh. Mulailah hari ini dengan bertanya, dalam hal apa aku masih bisa merendah untuk belajar, dan siapa yang bisa jadi sungai tempat aku mengalirkan manfaat diriku? Dengan memahami seni merendah, kita tidak hanya jadi individu yang lebih bijak, tapi juga bisa membangun kekuatan kolektif yang jauh lebih besar daripada sekadar berdiri sendirian di puncak. 3. Seni kejernihan. Ketika air tenang, ia menjadi cermin sempurna. Danau yang jernih bisa memantulkan langit, pohon, bahkan wajah kita tanpa cacat. Tapi saat air keruh atau bergolak, pantulan itu hilang, realitas terdistorsi. Begitu pula pikiran manusia. Saat hati dan kepala dipenuhi amarah, iri, atau kebisingan, realitas jadi kabur. Kita melihat sesuatu bukan apa adanya, tapi apa yang ingin kita lihat, seringkali dengan bias. Belajar dari air, kita perlu kejernihan. Bukan untuk terlihat sempurna, tapi untuk mampu menangkap kenyataan dengan apa adanya. Dengan pikiran yang jernih, kita bisa menilai orang, situasi, bahkan diri sendiri tanpa kabut emosi. Kejernihan melahirkan keputusan yang lebih tepat. Ia membuat kita mampu membedakan masalah nyata dengan masalah semu yang hanya ada di kepala.
Luangkan waktu setiap hari untuk menjernihkan diri, entah dengan diam sejenak, menulis, atau sekadar bernapas dalam-dalam. Pikiran yang jernih adalah alat paling tajam untuk menavigasi hidup. Dengan seni kejernihan, kita tidak hanya lebih bijak membaca realitas, tapi juga terhindar dari ilusi yang membuat kita salah langkah. 4. Seni kekuatan tersembunyi. Tetesan air tampak lemah, tapi jika terus jatuh di tempat yang sama, ia bisa melubangi batu yang paling keras. Bukan karena sekali menghantam, melainkan karena konsistensinya yang tak pernah berhenti. Banyak orang ingin hasil instan, langsung besar, langsung terlihat. Tapi mereka lupa, kekuatan sejati seringkali tidak datang dari gebrakan sesaat, melainkan dari langkah kecil yang diulang tanpa henti. Seperti air, kita bisa mencapai tujuan besar dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Belajar 5 menit sehari, menabung sedikit tapi rutin, berolahraga sebentar namun teratur. Semua itu lebih kuat daripada usaha besar yang cepat hilang. Kekuatan tersembunyi ada pada konsistensi. Semakin sering kita melakukannya, semakin sulit dunia menghentikan kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa tetesan kecil yang bisa aku ulangi setiap hari, yang dalam jangka panjang mampu melubangi batu besar dalam hidupku? Dengan seni konsistensi, kita belajar bahwa kemenangan besar bukan hasil dari kekuatan sesaat, melainkan akumulasi dari kesetiaan pada langkah kecil. 5. Seni berubah wujud. Air bisa jadi apapun, uap yang ringan, cairan yang mengalir, atau es yang keras. Ia tidak pernah kehilangan hakikatnya meski bentuknya berubah. Justru karena itu, air bisa bertahan di tempat manapun, dari pegunungan bersalju hingga gurun paling kering. Manusia sering terjebak dalam bentuk tetap, cara kerja lama, pola pikir usang, atau identitas yang terlalu kaku. Begitu dunia berubah, mereka runtuh karena tak sanggup menyesuaikan diri. Belajar dari air, adaptasi bukan berarti kehilangan jati diri, tapi menemukan cara baru untuk tetap hidup. Kita bisa tetap pada nilai inti, tapi fleksibel dalam cara mengekspresikan dan mencapainya. Kemampuan berubah wujud adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Yang bertahan bukanlah yang paling besar atau paling pintar, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mulai perhatikan, di bagian mana hidupmu kamu masih kaku, dan bagaimana jika mencoba berubah bentuk. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bertahan lebih lama. Dengan seni adaptasi, kita bisa tetap menjadi diri kita, sekaligus sanggup melewati situasi apapun tanpa kehilangan arah. 6. Seni kesabaran. Air yang tertahan di bendungan bisa terlihat pasif, seakan tak berdaya. Tapi ketika pintu dibuka, tenaga yang terkumpul mampu menggerakkan turbin, menerangi kota, bahkan mengubah arah sungai. Kita sering merasa harus selalu bergerak cepat, selalu bereaksi, selalu melakukan sesuatu. Padahal, justru dengan menahan diri dan menunggu waktu yang tepat, kita bisa mengeluarkan kekuatan berlipat ganda. Kesabaran bukan berarti diam tanpa tujuan, melainkan seni menunda pelepasan energi sampai momen yang paling strategis. Sama seperti air, kita bisa memilih kapan harus mengalir lembut dan kapan harus meledak dengan dahsyat. Orang yang tahu bagaimana menunggu tidak pernah kehabisan energi sia-sia. Ia menyalurkan tenaganya tepat sasaran, bukan tercecer di jalan. Mulailah melatih diri untuk tidak selalu terburu-buru. Tanyakan, apakah ini saatnya mengalir, atau justru saatnya menahan diri untuk mengumpulkan lebih banyak tenaga? Dengan seni kesabaran, kita belajar bahwa waktu seringkali lebih kuat daripada tenaga. Yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak, dialah yang memenangkan aliran kehidupan. 7. Seni merangkul segalanya. Laut adalah kumpulan dari jutaan aliran kecil. Ia menjadi besar bukan karena menolak, melainkan karena menerima semua air, dari sungai yang jernih hingga yang keruh sekalipun. Banyak orang terjebak dalam eksklusivitas. Hanya mau menerima yang sesuai dengan dirinya, hanya mau mendengar suara yang sama. Akhirnya mereka jadi sempit, mudah goyah, dan kehilangan kesempatan untuk tumbuh lebih luas. Belajar dari laut, kekuatan justru datang dari keterbukaan. Saat kita mau menerima ide baru, orang yang berbeda, bahkan kritik yang keras, kita sedang memperluas kapasitas diri. Merangkul segalanya bukan berarti kehilangan prinsip, melainkan memperkaya diri. Semakin luas yang kita terima,
semakin besar pula kekuatan yang kita miliki. Latih diri untuk terbuka hari ini. Dengarkan sudut pandang yang berbeda, terima pengalaman baru, biarkan hal-hal asing masuk ke dalam hidupmu. Dengan seni keterbukaan, kita tidak hanya jadi individu yang lebih kuat, tapi juga wadah bagi banyak aliran kehidupan, seperti laut yang tak pernah habis menerima dan memberi. Kesimpulan. Air memberi kita 7 cermin kebijaksanaan. Tentang mengalir, merendah, jernih, konsisten, beradaptasi, sabar, dan terbuka. Dari luar, sifat-sifat ini tampak sederhana, bahkan lembut. Tapi justru di balik kelembutan itulah tersembunyi kekuatan yang membuat air tak pernah bisa dikalahkan. Ia bisa melubangi batu, menggerus gunung, bahkan membelah daratan. Hidup manusia pun sama. Jika kita mau belajar dari air, kita akan menemukan cara untuk tetap ringan, tidak terbebani oleh ego, namun tetap tak tergoyahkan menghadapi segala bentuk perubahan.